Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih berkenan melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih berkenan menutupi aib-aib kita dari orang-orang di sekitar kita. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menutup aib kita, tidak ada orang yang mau tersenyum kepada kita. Tidak ada orang yang mau berdekatan dengan kita. Ibarat bangkai, mungkin kita akan dikubur di lalat. Begitu pula salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, suri teladan kita yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan mencapai kebahagiaan. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sa'adatu atau yang kita kenal dengan istilah kebahagiaan hidup adalah sesuatu yang diburu setiap orang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan berbagai macam keadaan. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang soleh, ada yang fasik, dan lain sebagainya. Semuanya sepakat bahwa yang dikejar di dunia ini adalah kebahagiaan. Orang-orang yang punya jabatan berusaha mempertahankan jabatannya untuk kebahagiaan. Mahasiswa yang menghabiskan bertahun-tahun umurnya di kampus, bahkan pindah dari kampus ke kampus yang lain, juga untuk mengejar kebahagiaan. Bahkan seorang laki-laki yang menikahi wanita yang cantik, sibuk membangun rumah yang megah. Bahkan ada orang yang sibuk mengoleksi kendaraan-kendaraan yang mahal. Semuanya adalah untuk kebahagiaan. Bahkan kita melihat anak-anak muda yang menghabiskan umurnya sehari-hari pada narkoba, minuman keras, video-video porno. Lagi-lagi alasannya adalah untuk kebahagiaan hidup. Apa itu? Rahatul bal, wasiatus sadar, wasfaul al-aish. Ketenangan pikiran, dada yang luas, dada yang lapang, dan hati yang tenang. Itu yang diburu orang. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah mereka semua itu ketemu dengan apa yang mereka buru? Tanpa ada tasannu, tanpa ada sesuatu yang dibuat-buat. Jawabannya tentu akan beragam. Mungkin ada yang mengatakan sudah ketemu, ada yang mengatakan tidak ketemu-ketemu. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengingatkan bahwa orang pertama yang kehilangan kebahagiaannya adalah orang yang mengejarnya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah ketemu. Kita melihat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tersenyum di hadapan kita. Bahkan tersenyum dengan sangat manisnya. Tetapi kita tidak tahu, seandainya bisa dilihat hatinya, kata para ulama kita, hatinya itu adalah marajulun niran. Hatinya adalah hati yang penuh dengan bara api, yang dinyalakan dengan syahwat, dinyalakan dengan segala bentuk kepedihan. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat perjalanan hidup orang-orang yang soleh, kita akan ketemu
dengan sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang mengantarkan orang-orang tersebut mendapati kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan bahwa ketika umurnya 14 tahun, beliau punya kebiasaan tidur di masjid. Dan itu adalah kebiasaan para sahabat dulu yang masih belum menikah. Mereka suka tidur di masjid. Kata Abdullah bin Umar, "Fa kuntu abitu fil masjid fa ara ru'ya." Maka saya melihat, saya bermimpi. Beliau mengatakan, saya bermimpi di suatu malam, atanil malakan. Saya melihat seolah-olah dua orang malaikat datang kepada saya dan mengajak saya pergi. Maka saya pun ikut bersama mereka. Saya dibawa di suatu tempat, kata beliau, kal bi'ril matwiyah, seperti sumur, dan sumur itu berisi api yang berkobar-kobar. Di dalam api itu, kata Abdullah bin Umar, saya lihat orang-orang yang saya kenal. Maka beliau mengatakan, a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar. Tiba-tiba lewat malaikat yang ketiga dan mengatakan, lan tura', tidak akan dilemparkan ke situ. Maka tiba-tiba saya terbangun. Begitu terbangun, Abdullah bin Umar menunggu waktu subuh dan sholat subuh di belakang Nabi SAW. Beliau mengatakan, saya ingin sekali menanyakan apa arti mimpi itu kepada beliau. Tapi ternyata setelah sholat subuh, banyak sahabat yang lain yang lebih tua mendahuluinya bertanya tentang mimpinya. Setiap ditanya tentang mimpi, Nabi SAW menjawabnya, artinya begini, artinya begini. Sampai Rasulullah SAW keluar dari masjid, Abdullah bin Umar tidak sempat menanyakan mimpinya. Maka beliau pun mendatangi rumah saudarinya Hafsah, salah seorang istri Nabi SAW. Beliau menceritakan mimpinya bahwa saya terus semalam bermimpi begini. Tolong tanyakan kepada Rasulullah tentang mimpi itu. Maka ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya Hafsah, beliau tanyakan mimpi itu. Nah, ya Rasulullah, tadi Abdullah bin Umar datang dan bertanya bahwa dia bermimpi semalam begini. Apa artinya? Maka Nabi SAW tercenung sejenak dan mengatakan, Ni'mar rajul Abdullah law kana yaqumu minal lail. Dalam riwayat yang lain katakan, Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah seandainya dia mau bangun salat malam. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berapa lama datanglah Abdullah bin Umar bertanya kepada Hafsah, apa artinya? Apakah Nabi sudah menjelaskan artinya? Hafsah mengatakan sudah. Nabi mengatakan, Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Maka Abdullah bin Umar sejak saat itu tidak pernah meninggalkan salat lain. Abdullah bin Umar zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah salah seorang sahabat yang umurnya panjang. Beliau berumur 100 tahun. Peristiwa itu terjadi ketika umurnya 14 tahun. Dan sejak saat itu dia tidak pernah meninggalkan salat malam sampai meninggal di umur yang ke-100 tahun. Pembantunya bernama Nafi' bin Abdullah menceritakan bahwa di akhir hari tuanya Abdullah bin Umar buta dan badannya sudah sangat lemah, tidak kuat lagi begadang. Kata Nafi, setiap kali Abdullah bin Umar ingin salat malam, beliau siapkan ember di sampingnya berisi air. Setiap kali salat 2 rakaat beliau salam lalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saking kencangnya tangisannya, saking sedihnya, saking takutnya hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sempat takbiratul ihram. Selalu menangis. Dan seperti itulah keadaan orang-orang soleh. Dia merasa berbahagia ketika bisa meluapkan isi hatinya dan bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada yang lainnya.
Mereka menikmati itu. Mereka menikmati itu. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara mendapatkan kebahagiaan adalah dengan itu tadi. Merasa lezat dengan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu bangun di tengah malam untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling minimal sholat witir. Paling minimal sholat witir ini adalah sholat yang paling gampang kita lakukan. Kalau ada orang yang mau sholat duha dan bertanya berapa paling sedikit rakaat sholat duha, kita mengatakan 2 rakaat. Tapi sholat witir kalau kita keadaan capek sekali, 1 rakaat pun boleh. Dan ketika kita sholat witir di malam hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai orang yang sholat di malam itu. Padahal kita sholat hanya 1 rakaat. Tapi karena kita lakukan dengan penuh khusyuk dan seterusnya, Allah mencatat kita sebagai orang yang sholat di malam itu. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang soleh disebutkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama kita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga kisah seorang sahabat bernama Ma'iz, salah seorang pemuda dari kaum Ansar di Madinah. Ma'iz ini adalah seorang pemuda yang soleh, belum menikah. Dia adalah seorang pemuda yang soleh, yang sehari-harinya dikenal ramah di tengah-tengah masyarakat Madinah. Suatu ketika Ma'iz ini tergoda setan, dijerumuskan oleh setan, berkhalwat dengan seorang anak perempuan tetangganya yang juga dari kaum Ansar. Akhirnya mereka berzina. Setelah berzina, Ma'iz menyesal. Beliau lalu berlari-lari mencari Nabi SAW. Beliau berlari-lari mencari Nabi kemana-kemana. Akhirnya ketemu Nabi di masjid. Masih dari jauh sebelum masuk masjid dia sudah teriak, "Ya Rasulullah, halaktu fatahhirni." "Ya Rasulullah, halaktu fatahhirni." Itu diucapkan terus sambil teriak-teriak. Nabi SAW tidak mau lihat ini Ma'iz ini. Sengaja beliau tidak mau lihat Ma'iz. Kalau Ma'iz datang di sebelah kirinya, beliau ke kanan. Kalau Ma'iz datang di kanannya, beliau ke kiri. Akhirnya disuruh pulang itu Ma'iz, pulang dulu. Tidak berapa keluar dari masjid, datang lagi, "Ya Rasulullah, halaktu fatahhirni." Teriak-teriak. Berkali-kali dilakukan itu. Akhirnya Nabi SAW bertanya, apa yang terjadi? Ma'iz mengatakan, "Zinait, saya berzina." Maka Rasulullah SAW suruh pulang. "Pulang saya dulu." "Tidak, saya berzina." "Fatahhirni, sucikan saya, bersihkan saya." Itu dilakukan berkali-kali sampai Nabi bertanya kepada sahabatnya, "Abihi junun, apakah Ma'iz ini gila?" Karena selama ini dia kenal sebagai anak muda yang baik, yang soleh. Tiba-tiba datang hari itu teriak-teriak sudah berzina. Para sahabat bilang, "Tidak ya Rasulullah, la na'rifu lahu ba'san." Kami tidak tahu kalau dia ada penyakitnya. Biasanya normal-normal saja nih orang. Maka Nabi bertanya kepada Ma'iz, "Wa ma yudrika ma zina?" Apa yang kau tahu tentang zina itu? Ma'iz mengatakan, "Ya Rasulullah, atatu imra'atan haraman kama atar rajulu imra'atahu halalan." Saya mendatangi perempuan yang haram bagi saya sebagaimana seorang suami mendatangi istrinya yang halal. Nabi berpikir, oh, dia paham. Kemudian maju seorang sahabat disuruh cium. Coba ada bau-bau khamar atau tidak. Maju seorang sahabat cium. Tidak ada ya Rasulullah. Oh, berarti dia tidak mabuk. Dia juga tidak gila. Dan dia paham ayat itu zina. Ternyata Ma'iz ini sudah pernah menikah. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Idhabu bihi farjumu." Bawalah ini Ma'iz
dan rajamlah. Dirajamlah Ma'is itu di lapangan. Dalam riwayat yang lain dikatakan falamma azlaqathul hijara farra. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya, bahwa ketika dia dirajam dan batu-batu itu menimpa tubuhnya, dia sempat lari. Kata Anas radhiyallahu taala an, kami memburunya, menangkapnya lalu melemparinya lagi dengan batu, merajamnya kembali sampai dia mati, sampai dia meninggal. Setelah meninggal, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Setelah dikuburkan, ada dua orang yang bercerita ini dengan sahabat di sampingnya. Dia mengatakan, unzur ila hadza kasatarahu Allahu fakashafan. Coba lihat ini Ma'is ini. Sebenarnya Allah sudah tutupi aibnya, tapi dia sendiri yang membongkarnya. Maka dia dirajam seperti orang melempar anjing. Nabi SAW tidak sengaja lewat di belakang dua orang cerita itu. Dia tidak tegur. Nabi SAW tidak menegur keduanya. Sampai beliau jalan dan mendapati bangkai keledai. Ketika mendapati bangkai keledai, Nabi memanggil dua orang tadi itu. Aina fulan wa fulan. Mana tadi itu fulan dan fulan? Ta'al. Ke sini. Datang ya Rasulullah. Ada apa? Maka Nabi SAW makan itu keledai itu. Mereka heran, ya Rasulullah ini bangkai. Iya. Itu pasti lebih ringan kata Nabi SAW daripada engkau membicarakan Ma'is tadi setelah dikubur. Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi Muhammadin biyadi innahul an fi anharil jannah yang gamisu fiha. Demi Allah Subhanahu wa taala, Ma'is sekarang sedang mandi di dalam sungai di surga. Lalu apa kata Nabi SAW? Laqad taba taubatan law kussimat ala ummati lawasi'athum. Ma'is ini sudah bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Seandainya tobatnya Ma'is dibagi kepada semua umatku ini, semuanya dapat. Semua cukup untuk semua umatku itu. Sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa dia sekarang sudah sementara mandi di dalam sungai di surga. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ini kisah ini? Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang ketika terjatuh pada kekhilafan, terjatuh kepada perbuatan dosa, terjatuh pada perbuatan maksiat, mereka segera bertobat. Dan itulah keistimewaan para sahabat dulu. Begitu mereka berdosa, begitu mereka bersalah, mereka bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam minta solusinya, ya Rasulullah bagaimana ini? Tidak dibiarkannya dosa itu mengendap. Langsung ditobatkan, tidak seperti kita. Kadang kita terjatuh pada satu dosa, belum sempat disesali dosa itu, kita ulangi lagi dosa yang sama. Bahkan parahnya kita tambah lagi dosa yang lain. Belum juga sadar-sadar kita. Kadang kita masih tunggu lagi Ramadan baru sibuk beristighfar dan seterusnya dan seterusnya. Bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau segera kita bertobat, segera kita memohon ampun, beristighfar ketika kita terjatuh pada satu dosa. Itulah yang membuat para sahabat dulu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka gelar radhiyallahu anhum. Allah benar-benar ridho kepada mereka dengan segala kehidupan mereka yang sederhana. Suatu ketika juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Khaybar. Kemudian beliau ingin istirahat di perjalanan. Nabi melihat ada satu pohon, minta sahabatnya agar mengambil satu cabangnya untuk digunakan sebagai siwak untuk gosok gigi. Maka memanjatlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Abdullah bin Mas'ud naik.
Abdullah bin Mas'ud ini adalah orangnya kurus. Beliau naik manjat itu pohon dan ngambil tangkainya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk bersiwak. Sebelum turun datang angin agak kencang sehingga tersingkap betisnya. Ternyata betisnya Abdullah bin Mas'ud ini sangat kurus, sangat kecil. Karena melihat itu para sahabat tertawa. Karena selama ini mereka tidak pernah lihat secara pas itu betisnya Abdullah bin Mas'ud. Yang mereka tahu Abdullah bin Mas'ud memang bodinya kurus, tapi mereka tidak pernah lihat betisnya. Baru saat itu dilihat betisnya mereka ketawa. Ternyata kurus sekali betisnya. Maka Nabi SAW seketika itu berdiri mengatakan, mimma tadhakun, mimma tadhakun, min diqqati saqai fa innahuma athqalu fil mizani min jabal Uhud. Kenapa kalian tertawa? Kenapa tertawa? Apakah kalian tertawa karena melihat betisnya yang kurus kering itu? Ketahuilah bahwa kedua betis yang kurus itu lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala dari gunung Uhud. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Para ulama kita menjelaskan bahwa itu disebabkan karena Abdullah bin Mas'ud menghabiskan umurnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan yang diberikan Allah itu, umur yang diberikan Allah itu digunakan betul-betul untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya jauh lebih berat dari gunung Uhud. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti yaumal qiyamati rajulun samin. Akan datang pada hari kiamat nanti orang yang gemuk. Tetapi kata Nabi SAW, badannya itu tidak lebih berat dari janah ba'udah, tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Kenapa? Badannya besar, tetapi tidak dihabiskan, tidak dimanfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya ringan. Bahkan tidak bisa lebih berat dari sayap nyamuk, kata Nabi SAW. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang yang berbahagia hidupnya. Keadaannya sederhana, ridha dengan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dihabiskan untuk ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah membalasnya dengan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat, ikutilah orang-orang yang soleh itu. Orang-orang yang menghabiskan umur yang diberikan Allah kepadanya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita menghabiskan hidup kita memanfaatkan badan kita yang sehat, umur kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada hal yang lain, maka kita akan merasakan kehidupan yang sempit. Di banyak negara, di Eropa, di Amerika, di Jepang bahkan, ribuan orang setiap tahun mati bunuh diri. Bukan karena di sana khamarnya habis, bukan karena di sana tidak ada narkoba di sana yang produksi di sana. Bukan karena mereka sudah bosan hidup bebas, tidak. Tapi ada kegelisahan dalam hati mereka yang tidak bisa mereka pecahkan. Akhirnya diakhiri di ujung belati. Kenapa begitu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan yang buta. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan yang mulia ini kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang, sebagai hamba-hambanya yang berbahagia. Bahagia yang sebenar-benarnya bahagia. Bahagia yang diimpikan oleh semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.